Oke, jadi kita masuk di surat Yusuf ayat 108. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Bagian pertama dari ayat ini sudah kita bahas minggu lalu. Katakanlah inilah jalanku. Ya, dan orang-orang yang mengikutiku mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Ya, jadi sekarang kita akan bahas setelah yang qul hadhihi sabili ad'u ilallah yang minggu lalu. Sekarang kita masuk ke dalam ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Di atas hujjah yang nyata ana wa man ittaba'ani. Ana wa man ittaba'ani. Di mana aku ya bersama orang-orang yang mengikutiku ya. Jadi maksudnya saya dan orang-orang yang mengikuti saya itu berada di atas hujah yang nyata gitu ya. Ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Ya. Gitu. Jadi dibalik ya. Jadi harusnya ana wa man ittaba'ani ala basiratin, tapi di ayat ini ya itu dibalik, jadinya ala basiratin ana wa man ittaba'ani, di atas hujah yang nyata. Di atas hujah yang nyatalah saya beserta orang-orang yang mengikuti saya, begitu ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang berbuat syirik, atau aku tiada termasuk orang-orang yang gitu ya. Oke. Kita sudah bahas bagian pertama, maka kita akan masuk ke bagian kedua. Apa yang dimaksud dengan basirah? Ya, ala itu harfun jar, basiratin ya itu dikasrahkan karena sebelumnya ala basiratin. Kalau kita baca di surat Yusuf, basirah ini mirip dengan sifat Allah al-basir gitu ya. Basir itu adalah penglihatan gitu ya. Jadi ini kalau misalkan ibu-ibu di sini ada yang sempat masuk ke tarekat sufi yang namanya basirah itu kemudian diterjemahkan seolah-olah seperti mata hati gitu ya. Itu kalau di pengertian di sufi ya, pengertian orang-orang sufi, mereka menerjemahkan basirah sebagai mata hati begitu. Ya. Contohnya ada di ayat surat Yusuf gitu ya, surat Yusuf di surat-surat awal, di ayat-ayat awal ya, ketika Yusuf diangkat oleh para musafir gitu ya, diangkat oleh para musafir. Di ayat maaf. Maaf di surat, bukan di surat bukan di ayat tersebut, tapi ada di ayat lain, di ayat ke mana ya? Saya agak lupa. Ini ada di ayat di surat Yusuf ini ketika dikatakan Allah Maha melihat gitu ya, Allah Maha melihat apa yang mereka lakukan gitu. Nanti kita cari kembali ya. Ya. Jadi kalau di prinsip ahlu sunnah ya, makna basirah ya itu sebenarnya adalah bukti yang nyata gitu ya, bukti yang nyata, ya, clear conviction ya, hujah yang jelas ya, hujah yang jelas ataupun bukti yang nyata gitu ya. Atau diterjemahkan diberikan oleh Dr. Khalid bin Utsman As-Sabt, fal basiratu ya, sesungguhnya maka basirah adalah hiyal amrul kashiful ladzi ya'riful insanu bihi rabbahu, suatu perkara yang memiliki kemampuan menyingkap yang dengannya manusia mengenali Rabb-nya Allah tabaraka wa ta'ala ya. Jadi basirah itu adalah sesuatu yang menjadikan manusia itu kenal siapa Tuhannya gitu ya, siapa Rabb-nya
Ya, jadi basirah itu bisa diartikan sebagai clear conviction atau bukti yang nyata, ya, bukti yang jelas, bukti yang menyimpulkan, ya, gitu ya. Kemudian ma'rifatan sahihatan, ya, jadi suatu pengetahuan yang benar, gitu ya. Jadi basirah, dengan basirah manusia jadi kenal siapa Tuhannya dengan pengetahuan yang benar, sebuah perkenalan yang benar-benar sahih, gitu ya, ma'rifatan sahihatan. Wa ya'rifu bihi tariqul mausul wa ya'rifu bihi tariqul mausulu ilaihi. Melalui perkara tersebut manusia mengetahui jalan yang akan menyampaikan mereka kepada Allah. Gitu ya. Wa huwa ma syar'uhu ala al-suni rusulihi. Jalan tersebut adalah apa yang telah Allah syariatkan melalui lisan para rasulnya alaihimus salatu wassalam, ya alaihimus salatu wassalam. Wa bihi ya'rifu ad-daral lati wa bihi ya'rifu ad-daral lati yasirun nasu ilaiha. Dengannya manusia mengetahui tempat kembali mereka, gitu ya. Ini makna basirah. Ya, jadi kalau misalkan ibu masuk ke tarekat misalkan gitu ya, mereka itu akan apa ya? Akan terlalu beberapa tarekat yang agak ekstrim, mereka akan memasukkan yang namanya basirah itu sebagai mata hati, seolah-olah ada penyingkapan gitu ya, sehingga mereka bisa langsung melihat Tuhannya. Itu kalau versi orang-orang tarekat, ya. Atau ini kadang-kadang diartikan juga sebagai firasat ya untuk orang-orang awam ketika melihat suatu kejadian lalu mereka memiliki firasat terhadap sesuatu. Seperti Utsman bin Affan itu pernah melihat salah seorang sahabatnya itu ya ketika dia melihat mata dari sahabatnya itu, beliau mengatakan, "Saya melihat di matamu itu ada jejak dosa," begitu. Ya. Utsman bin Affan mengatakan hal tersebut. Nah, sahabatnya ini ternyata memang sebelum sampai ke masjid bertemu dengan Utsman, beliau sempat melihat hal yang tidak halal gitu ya, wanita yang tidak halal untuknya, gitu ya, sempat tidak sengaja. Ya, tetapi akhirnya sahabat ini mengatakan, apakah ada wahyu lagi setelah Rasulullah wafat gitu ya? Utsman menjawab tidak, tapi itu adalah firasat. Jadi ada firasat ya, yang beberapa orang mengartikan firasat itu adalah basirah. Tapi basirah untuk konteks agama, maka dia adalah sebuah hujah yang nyata, hujah yang jelas, ya, sehingga tidak ada lagi ambiguitas di dalamnya, gitu ya. Dengannya manusia akan mengenali Robnya, ya. Basirah seringkali juga diutarakan oleh para mufassir itu sebagai Al-Quran itu sendiri, ya, karena Al-Quran adalah bukti yang nyata bagi manusia, ya, bukti yang nyata bagi manusia. Seandainya manusia ini menyadari isi Al-Quran, ya, dan memahaminya, ya, maka nanti dia akan sadar bahwa Al-Quran ini adalah bukti yang nyata. Begitu. Makanya kalau misalnya kita hidup di zaman sekarang, membaca Al-Quran bagus, tapi tidak cukup. Menghafal Al-Quran bagus, tapi tidak lengkap, begitu ya. Membaca dan menghafal Al-Quran itu adalah satu langkah pertama, ya, dan itu didukung dengan kemampuan untuk membaca dengan ini ya, dengan posisi yang benar. Ya, tetapi itu tidak cukup. Kita harus melengkapi dengan pemahaman akan isi Al-Quran, ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran kalau tidak paham isinya, gitu ya. Bagaimana kita bisa mengamalkan isi Al-Quran jika kita tidak paham isinya, gitu ya. Jadi Al-Basir ini juga sama dari akar katanya Al-Basir, yakni Allah yang maha melihat, gitu ya. Allah yang maha melihat. Saya agak lupa, tapi ada di surat Yusuf ini di mana Allah itu mengatakan Allah itu maha melihat apa yang kamu kerjakan. Ini nanti saya coba cari lagi, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, jadi Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah saat menerangkan ayat ini, ya, ayat tadi surat Yusuf ayat 108,
dalam tafsirnya berkata Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Rasulullah untuk memberitahukan tentang kepentingannya dalam dakwah dan agar mengatakan kepada mereka inilah jalanku dan tata caraku, ya, yaitu mengajak agar kalian bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah yang Maha Esa, tidak ada sekutu baginya, gitu ya. Nah, aku mengajak ke jalan Allah atas dasar hujjah. Hujjah itu argumen, ya, argumen yang nyata, yang jelas, tidak ambigu, ya, apa adanya, ya. Sebagian orang bisa jadi membenci, gitu ya, tetapi orang yang dia ikhlas, maka dia akan menerima, ya, basirah ini. Atas dasar hujjah yang nyata, keyakinan, ilmu, dan petunjuk. Siapa yang mengikutiku, dia juga akan menyuruh orang lain menuju apa yang disuruhkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam atas dasar hujjah yang nyata dan keyakinan, begitu ya. Jadi orang, dengan kata lain, Ibnu Katsir juga mengatakan bahwa orang-orang yang mengikuti jalan Rasulullah, ya, di atas hujjah yang nyata, maka mereka juga akan mendakwahkan kebenaran tersebut kepada orang lainnya, orang lain, gitu ya. Ini agama kita itu bukan agama yang masing-masing sendiri-sendiri, bukan. Ya, berat memang, tetapi seorang muslim itu dia diwajibkan untuk memiliki semangat untuk beramar ma'ruf nahi mungkar, gitu. Tentu dengan caranya yang dibolehkan syariat, gitu ya. Dalam arti kalau kita adalah seorang yang bisa mengajak orang lain, ya, dengan ucapan, maka kita ajak. Kalau kita tidak memiliki kekuatan, ya jangan mengajak dengan kekuatan, gitu ya. Cukup diajak berkali-kali aja, ya, diajak berkali-kali dengan dakwah, ya, dengan lisan, minimal lisan. Kalau kita tidak sanggup, minimal dalam hati kita tidak menyukai jika ada kemungkaran di depan kita, begitu, ya. Tetapi kalau misalnya, yang penting kita mulai dengan amar ma'ruf dulu, itu yang mudah. Ada beberapa kelompok, ya, yang dia itu memulai dengan amar ma'ruf, ya, tidak melakukan nahi mungkar, ya. Ini tidak sepenuhnya salah, tetapi kurang lengkap. Ya, ada yang seperti itu, karena mereka berargumen bahwa kalau manusia disibukkan oleh kebaikan, nanti mereka akan lupa terhadap hal-hal yang bersifat mungkar, begitu. Ya, jadi ini pun sebenarnya benar, cuma mungkin perlu dilengkapi nanti dengan nahi mungkar, ya, nahi mungkar dengan caranya masing-masing, begitu. Dengan nahi mungkar dengan kemampuan masing-masing, maaf, bukan caranya masing-masing, ya, dengan kemampuan masing-masing, begitu. Oke, kita lanjut dulu. Oke, jadi Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah berkata, karena sesungguhnya perkara yang paling banyak merusak dakwah adalah ketiadaan ikhlas atau ketiadaan ilmu. Dan yang dimaksud di atas basirah itu bukan ilmu syariat saja, ya. Jadi basirah itu bukan sekedar ilmu syariat. Selain ilmu syariat, basirah juga mencakup ilmu tentang keadaan orang yang didakwahi dan ilmu tentang cara untuk mencapai tujuan dakwahnya. Itulah yang dikenal dengan istilah hikmah, gitu ya. Ada orang-orang yang dia saking semangatnya, gitu ya, mengajak orang itu nggak lihat keadaan, gitu, dipukul rata semua, ya. Tidak bisa, karena keadaan orang beda-beda. Jangan kita selalu menganggap bahwa kalau orang lain bisa, kenapa saya tidak? Kebalikannya juga jangan. Kalau saya tidak, kenapa kamu tidak bisa, begitu ya? Kalau saya bisa, kenapa kamu tidak bisa? Jangan seperti itu juga, karena setiap orang beda-beda. Ketika kita berdakwah, ya, maka kita harus memahami keadaan orang yang didakwahi, begitu. Ya, memahami keadaan orang yang didakwahi. Ya, Syekh Abdul Razak Al-Badr hafizahullah berkata, adapun orang yang berdakwah tanpa basirah, basirah di sini juga diartikan berarti sebagai ilmu, ya, bukan hanya ilmu syariat, ya, tetapi ilmu tentang keadaan orang yang didakwahi, ilmu tentang cara berdakwah, ya, dan itu yang disebut dengan hikmah nantinya, gitu ya. Jadi ada fiqh dakwah, itu ada fiqh dakwah, bagaimana kita mengajak orang, ya. Orang yang berdakwah tanpa ilmu, ya, tanpa basirah, maka dia apa yang dia rusak lebih banyak daripada apa yang dia perbaiki, gitu ya. Jadi makna basirah pertama adalah hujah yang nyata, ya, clear conviction, hujah yang konklusif, gitu ya, yang tidak ambigu. Tetapi kalau untuk dalam konteks berdakwah, maka basirah juga itu tidak sekedar ilmu tentang syariat, tetapi kita harus memahami tentang keadaan orang yang didakwai, atau basirah di sini juga bisa diartikan sebagai hikmah, ya, sebagai pemahaman atas keadaan di lingkungannya, begitu. Gitu ya. Ini tentang makna basirah. Oke, nah contoh basirah di zaman Nabi adalah Allah, ya, dengan hikmahnya, ya, seperti yang dikatakan di surat Yusuf, ketika Yusuf
Allah adalah Al-Hakim gitu ya. Allah adalah yang memiliki hikmah. Itu contohnya di surat Yusuf di ayat 100 gitu ya. Innahu huwal alimul hakim. Sungguh dia, maksudnya adalah Allah, yang maha mengetahui dan maha bijaksana. Gitu ya. Nah, salah satu hikmah dari Allah adalah Allah menurunkan Al-Quran secara perlahan-lahan. Wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthi wa nazzalnahu tanzila. Dan Al-Quran itu telah kami turunkan secara berangsur-angsur ya. Wa Qur'anan, dan Al-Quran faraqnahu ya, litaqra'ahu 'alan nasi gitu ya. Jadi sungguh Al-Quran faraqnahu itu adalah ini kalau diartikan secara letterlock ini tidak terlalu cocok ya. Maksudnya gini, Al-Quran faraqnahu, kami pisah-pisahkan Al-Quran gitu ya. Kami pisah-pisahkan gitu ya. Litaqra'ahu, supaya kalian membacanya, supaya kamu membacanya ala nasi, terhadap manusia, ala mukthin ya, ala mukthin, secara perlahan-lahan, wa nanzalnahu, dan kami turunkan tanzila ya. Ini adalah penekanan. Jadi kalau nazzalna itu berarti dia Allah menurunkan secara terus-menerus gitu. Kenapa Allah menurunkan secara bagian-bagian yang terpisah? Kenapa? Karena ada hikmahnya ya. Karena kalau Allah menurunkan Al-Quran satu buku sekaligus, ya bisa jadi manusia alias para sahabat di zaman itu akan menolak isi Al-Quran secara keseluruhan karena tidak sanggup. Ya, misalkan hukum tentang khamar ini paling sering diberikan contoh oleh para asatid. Khamar itu tidak langsung diharamkan. Ya, khamar tidak langsung diharamkan. Awal-awal khamar diberitahu bahwa khamar itu lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya. Kemudian lebih berkembang lagi, khamar diharamkan ketika hendak sholat. Ketika hendak sholat, ya jangan minum khamar. Ya. Kemudian baru dikembangkan lagi bahwa khamar itu haram selama-lamanya. Sehingga waktu itu kota Madinah, kemudian para sahabat menumpahkan khamar di jalan-jalan kota Madinah. Itu ketika sudah siap. Ya, jadi khamar itu tidak langsung diharamkan. Tidak langsung diharamkan. Maka kita kalau memahami Islam, kita harus memahami dari keadaan sahabat di zaman itu gitu. Ya. Karena banyak orang-orang yang sekarang itu langsung menunjuk kepada peristiwa di zaman sahabat, lalu langsung menuduh hal-hal yang buruk terhadap para sahabat. Contoh, Abdurrahman bin Auf adalah salah satu sahabat yang dijamin masuk surga. Beliau adalah salah seorang sahabat yang tergolong sahabat paling kaya. Nah, di perang Badar, Abdurrahman bin Auf ini seolah-olah melindungi salah seorang musuh Islam pada saat itu, yakni Umayyah bin Khalaf. Itu adalah mantan tuannya Bilal bin Rabah. Bilal bin Rabah, mantan tuannya. Ya, mantan tuannya Bilal bin Rabah. Ya. Umayyah bin Khalaf ini agak-agak takut sebenarnya dia masuk ke medan perang, ya, sehingga ketika masuk ke medan perang Badar, dia langsung menuju kepada Abdurrahman bin Auf untuk meminta perlindungan. Abdurrahman bin Auf dan Umayyah bin Khalaf itu dulunya sempat sahabat, ya, mereka memiliki hubungan dagang yang baik sebelum masuk Islam gitu ya, sebelum masuk Islam Abdurrahman bin Auf, sehingga Abdurrahman bin Auf kemudian melindungi Umayyah bin Khalaf. Ketika Umayyah bin Khalaf itu dilindungi oleh Abdurrahman bin Auf, itu kemudian Bilal melihat dari kejauhan itu ada Umayyah bin Khalaf. Lalu diseranglah Umayyah bin Khalaf oleh Bilal bin Rabah, lalu dia seolah-olah memprovokasi begitu. Ya, kemudian dia mengeroyok Umayyah bin Khalaf begitu. Kalau orang yang tidak paham akan melihat bahwa ini salah. Kenapa? Karena pada saat itu Umayyah bin Khalaf itu sudah dalam posisi menyerah gitu ya, dan dia posisinya sebagai tawanan perang. Tawanan perang kalau dalam Islam ya itu nanti akan menjadi keputusan pemimpin, apakah dia nanti akan dihukum mati begitu
atau dia ditebus. Biasanya ditebus kalau di zaman Rasulullah, biasanya ditebus. Nah, cuma karena waktu itu belum ada hukum tentang tawanan perang, ya maka para sahabat ini bertindak atas pengetahuan yang mereka miliki begitu. Ya. Jadi kalau kita memahami kejadian di peristiwa yang terjadi di Sirah Nabawi, maka kita harus meletakkan posisi kita di posisi mereka begitu. Ya, kita harus meletakkan posisi kita di posisi mereka, bagaimana mereka keadaannya di saat itu begitu. Kenapa mereka melakukan itu begitu. Ya. Karena kita memiliki keuntungan sebagai orang yang hidup jauh belakangan, lalu kita bisa menjudge gitu ya, menghakimi, oh ini salah, ini salah, ini salah. Tetapi kalau kita berada di tengah-tengah, ya di mana kita terlibat di peristiwa, belum tentu kita akan berpikir hal yang sama begitu. Nah, salah satu hikmah Al-Quran adalah turun berangsur-angsur itu supaya manusia bisa memahami secara berlangsung-langsung gitu ya. Kalau langsung turun semuanya, nanti manusia bisa menolak gitu. Manusia akan menolak isi Al-Quran. Oke, nah hujjah yang nyata ini kemudian juga ditantang kepada orang-orang ahlul kitab, ya. Wa qalu la yadkhulal jannata illa man kana hudan au nasara. Dan mereka Yahudi dan Nasrani berkata, sekali-kali tidak akan masuk surga kecuali orang-orang yang beragama Yahudi atau Nasrani. Tilka amaniyuhum. Demikianlah itu hanya angan-angan mereka yang kosong belaka gitu ya. Qul hatu, ya, katakan qul hatu burhanakum. Berikan burhan, bukti kalian. In kuntum shadiqin. Jika kamu adalah orang-orang yang jika kalian adalah orang-orang yang benar gitu ya. Jadi orang-orang Yahudi dan Nasrani ya, kalau kita baca dari surat Al-Baqarah ayat 111 ini ditantang oleh Allah. Kalau kalian benar, coba berikan bukti kalian gitu. Ya. Mereka tidak akan memberikan burhan. Mereka tidak akan memberikan burhan. Kenapa orang Yahudi di zaman itu mereka menolak Islam? Ya, bukan karena Nabi Muhammad kekurangan bukti, bukan. Tetapi orang-orang Yahudi ini mereka menolak kenabian Rasulullah karena bukan berasal dari golongan mereka, begitu. Ya, satu riwayat itu ada siapa? Istri Nabi yang keturunan Yahudi, ya, Sofiyah binti Huyai. Ketika kecil, beliau mendengar ayahnya dan pamannya berkata, ayahnya berkata, "Mahuwa, apakah benar dia?" gitu ya. Pamannya, saya lupa siapa yang mau ngomong, tapi salah satu di antara mereka mengatakan, "Huwa, ya benar dia. Naam, huwa. Dia adalah orangnya." Maksudnya dia adalah nabi yang terakhir begitu. Tetapi mereka tidak masuk Islam. Ayah dari Safiyah binti Huyai tahu bahwa Nabi Muhammad adalah benar-benar seorang nabi yang dijanjikan di akhir zaman. Tetapi mereka menolak. Ya, mereka menolak. Bahkan penolakan mereka sangat keras sampai-sampai Huyai bin Akhtab, bapak dari Sofiyah, istri Rasulullah, itu kemudian mengajak koalisi dari orang-orang kaum musyrikin Mekah, dari Jazirah Arab, itu untuk mengepung kaum muslimin di Madinah pada perang Khandaq. Itu provokatornya adalah bapaknya Sofiyah binti Huyai, provokatornya. Sehingga kemudian dia dihukum mati begitu. Karena dia memprovokasi, dia mengajak perang begitu di perang Khandaq. Ya. Mereka tahu bahwa Rasulullah itu adalah nabi terakhir. Tetapi itu tidak cukup membuat mereka untuk masuk Islam begitu. Ya. Jadi Rasulullah tidak kekurangan bukti, tetapi mereka memang karena kesombongannya mereka menolak hujjah dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Lanjut ya. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim. Ya. Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami, ya. Fil afaq, ya, fil afaqi. Di segala wilayah bumi, ya, ini jamak dari ufuk, ya. Ufuk itu gimana? Ufuk, kita tahu ufuk ya, kalau kita ngelihat jauh itu ufuk, kita ngelihat jauh.
Di batas pinggiran yang bisa kita lihat adalah ufuk, tapi kalau afaq berarti semuanya, ya, semua penjuru itu. Paham ya Ibu ya? Wa fi anfusihim, dan pada diri mereka sendiri. Hatta yatabayyana lahum annahul haqq, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Ya. Ini bedanya bahasa Arab dengan bahasa Indonesia gitu ya. Bahasa Arab itu kalimat singkat itu bisa menerangkan banyak hal. Sanurihim ayatina itu diterjemahkan Indonesia cukup panjang. Sa akan nurihim, perlihatkan kepada mereka. Ya, perlihatkan kepada mereka ayatina, bukti-bukti atau tanda-tanda, ya, tanda-tanda apa? Tanda-tanda kekuasaan kami begitu. Tanda-tanda kami gitu ya. Fil afaqi, di segala penjuru bumi gitu ya. Di segala ufuk begitu. Wa fi anfusihim, dan diri mereka sendiri. Hatta kemudian yatabayyana lahum annahul haqq, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Awalam yakfi bi rabbika annahu ala kulli syai'in syahid. Tiadakah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu. Jadi bukti-bukti kekuasaan Allah itu ada di seluruh penjuru bumi, gitu ya. Seluruh penjuru bumi. Dan diri mereka sendiri juga ada kekuasaan Allah, ya. Sehingga jelas bahwa mereka Al-Qur'an itu adalah benar. Gitu ya, bahwa Rob kita adalah Allah, itu adalah benar, ya. Ini biasanya kalau orang-orang zaman sekarang, terutama para saintis, mereka paham sekali tentang alam ini secara fisis, ya, secara fisika atau biologi, tetapi mereka tidak mau mengakui bahwa itu adalah ciptaan dari Allah. Ini permasalahan yang agak-agak bingung juga sebenarnya. Kalau kita kalau Indonesia mungkin biasa gitu ya, tapi kalau ibu-ibu pernah keluar negeri, nanti mereka ibu-ibu akan sering melihat, ya, terutama yang berkecimpung di sains gitu ya, mereka banyak yang menolak, ya. Jadi premis mereka itu adalah alam ini tidak diciptakan gitu. Ya, alam ini terjadi dengan sendirinya, ya, melalui evolusi segala macam, ya. Jadi mereka tidak punya premis bahwa alam ini diciptakan. Ya, padahal alam ini sangat sempurna keteraturannya begitu. Ya, sehingga banyak sekali mereka itu yang kemudian sombong menolak keberadaan Allah gitu. Ya, kita ini harusnya bisa menerima apa yang baik dari mereka, tetapi kita juga harus punya premis karena kita adalah seorang muslim, alam ini dengan segala keteraturannya itu ada yang mengatur, Allah yang mengatur. Ya, ibu-ibu di sini sudah banyak yang punya anak gitu ya, banyak yang punya keturunan gitu. Sebagai seorang ibu, peristiwa lahirnya anak itu juga suatu yang luar biasa kan gitu ya. Mulai dari ada hubungan suami istri, kemudian 9 bulan hamil, kemudian muncul anak, itu kalau kita pikirkan itu luar biasa. Ya, itu luar biasa, begitu ya. Jadi bagaimana Allah menciptakan keteraturan tersebut itu sangat-sangat kalau manusia diberikan kemampuan seperti itu, kayak seperti manusia tidak akan pernah bisa mencapai level yang sama, begitu ya. Misalkan lalat gitu ya, lalat kita tidak bisa mengambil makanan yang sudah diambil lalat gitu ya. Seperti itu. Hal sederhana seperti itu. Apalagi ketika kita menciptakan manusia baru, ya, itu juga semuanya adalah hak prerogatif Allah. Betapa banyak orang-orang yang dia sudah menikah, ya, bahkan kadang-kadang ada yang menikah sampai 4 istri, tetapi qadarullah, karena Allah tidak menghendaki, maka tidak diberikan keturunan. Ada ustadz seperti itu, saya kenal. Ya, saya tahu ada ustadz yang dia itu istrinya 4 begitu. Tetapi qadarullah, ya, beliau tidak diberikan keturunan. Allah yang mengetahui hikmahnya, gitu ya. Kenapa? Karena semua itu adalah kekuasaan Allah. Tidak berjalan secara natural. Allah yang mengatur segalanya. Allah yang meletakkan nikmatnya sesuai dengan hikmahnya. Allah yang tahu di mana orang-orang yang bisa ketika diberikan amanah anak, maka dia akan amanah terhadap anak yang diberikan. Allah paham siapa yang orang diberikan harta, kemudian dia amanah terhadap hartanya. Ya. Lalu jalan yang halal. Kalau misalnya dia menyalahgunakan amanah, maka nanti ada balasannya, begitu kan ya? Di akhirat maupun kadang-kadang ada yang didahulukan di dunia, begitu. Ya. Kita lanjut. Nah, ini bagian terakhir dari ayat 108.
Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin. Basirah sudah saya jelaskan tadi ya. Hujjah yang nyata, clear conviction, conclusive proof, bukti yang jelas, yang tidak ambigu. Ya, kalau untuk dalam hal konteks dakwah, maka dia harus dilaksanakan di atas hikmah. Dakwah di atas hikmah. Kita memahami keadaan lingkungan, gitu ya. Tetapi di atas basirah, di atas bukti yang nyata, gitu ya. Ana wa manittaba'ani, aku dan orang-orang yang mengikutiku ada di atas bukti yang nyata, begitu ya. Sehingga ketika kita memeluk agama ini, kita itu jangan sekedar cuman karena orang tua kita Islam, Muslim, lalu kita Islam juga. Jangan seperti itu, jangan berislam seperti itu ya. Islam itu harus dipahami gitu ya dengan basirah, dengan hujjah yang nyata ya. Karena kalau tidak begitu, nanti ketika orang tua kita atau leluhur kita melakukan kesalahan, kita hanya selalu nempel sama mereka begitu. Ada orang seperti itu kan ya. Ketika dikatakan pakaian itu seorang wanita menutup aurat, lalu mereka mengatakan ini budaya dari dulu seperti ini. Ya itu tidak di atas basirah berarti, tidak di atas basirah. Ya ketika mengenai masalah kesyirikan begitu ya. Ketika masalah persembahan begitu yang merupakan warisan dari animisme dan dinamisme, kemudian dilarang karena ini adalah syirik, lalu mereka mengatakan banyak seperti ini kan ya. Nah, ini kebiasaan dari dulu harus dilestarikan. Ya, maka itu tidak atas basirah ya. Leluhurnya ya, leluhur kita banyak yang tidak di atas hujjah. Ya, karena bisa jadi mereka belum sampai hujjahnya bisa jadi. Ya, tetapi itu bukan urusan kita. Urusan kita di zaman ini adalah hujjah sudah banyak. Maka kita harus mengikuti basirah, syariat yang jelas begitu. Ya, adapun mereka leluhur kita yaitu urusan dari Allah. Urusan Allah mau diapakan, ya. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan aku tiada termasuk orang-orang yang musyrik. Ya, ini adalah perintah dari Allah terhadap Rasulullah. Katakan itu. Ya. Ana di sini berarti Rasulullah. Wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Artinya tidaklah aku termasuk orang yang musyrik. Yang lebih tepatnya ya, tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Nah, subhanallah, ketika mengucapkan subhanallah, itu kita menyucikan Allah dari segala macam kesalahan gitu. Ya. Sehingga kata subhanallah ini seringkali kita gunakan ketika melihat sesuatu yang mungkar. Ya, atau ada kesalahan gitu. Kesalahan misalkan kita salah dalam ujian gitu. Masya Allah, bukan Masya Allah, subhanallah. Ya, kenapa? Karena Allah yang Maha Suci, kita yang berbuat dosa gitu ya. Kita yang banyak dengan kesalahan. Contohnya di surat Al-Baqarah ayat 30, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Qalu, mereka berkata, siapa? Malaikat. Malaikat berkata, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Mereka berkata, mengapa engkau hendak menjadikan khalifah di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, ya. Wa may yufsidu fiha, yang mana mereka akan merusak bumi tersebut, wa yasfikud dima'a, dan akan menumpahkan darah begitu. Wa nahnu, dan kami, nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji engkau dan mensucikan engkau, ya gitu. Jadi di awal-awal ini, di awal-awal ayat, malaikat menanyakan, ya ini menanyakan bukan dalam arti melawan ya, menanyakan murni memang ingin tahu begitu. Kenapa Allah menciptakan khalifah padahal orang-orang ini nanti akan berbuat kerusakan dan menumpahkan darah. Ya, tetapi lanjutannya adalah tetapi kami menyucikan engkau gitu ya. Kami menyucikan engkau enggak. Jadi bukan berarti kami ini kalau bahasa gaulnya, bukan berarti kami hendak meragukan engkau. Kami tetap menyucikan engkau, cuman kami murni bertanya begitu. Kenapa perlu dijadikan khalifah di muka bumi itu gitu. Paham ya? Jadi subhanallah, ketika kita mengucapkan tasbih subhanallah,
itu kita menyucikan Allah dari segala bentuk kesalahan gitu. Ya, subhanallah. Ya, kita melihat orang berbuat salah, kita mengatakan subhanallah. Ya, subhanallah. Ada kesalahan gitu ya. Subhanallah. Ya, hanya Allah yang suci. Manusia penuh dosa begitu kira-kira. Ya, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Ya, Allah kemudian berkata, ini sesungguhnya aku a'lamu, lebih paham, lebih tahu, ma la ta'lamun, apa-apa yang kalian tidak tahu gitu, ya. Kemudian qul ma kuntu bid'an minar rusuli wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya wa ma ana illa nadhirum mubin. Katakanlah, Allah berkata kepada Rasulullah supaya mengatakan, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak mengetahui apa yang diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku tidak lain hanyalah seorang pemberi peringatan yang menjelaskan, gitu ya. Nah, ini masih agak nyambung. Jadi dengan kata lain gini, Rasulullah bertasbih kepada Allah. Kenapa? Karena Rasulullah di sini ya itu seolah-olah menyucikan Allah semata, dan Rasulullah mengakui bahwa yang dia lakukan itu hanya mengikuti apa yang diwahyukan kepada beliau. Dan Rasulullah hanya hanya sebuah bentuk peringatan saja, peringatan yang jelas. Begitu. Ya, jadi Rasulullah ini nantinya ya itu tidak, beliau maksum, tetapi maksum di sini maksudnya adalah terbebas dari kesalahan. Tetapi ada beberapa yang ada kesalahan secara manusiawi yang masih dilakukan oleh beliau. Ya, kesalahan manusiawi, bukan kesalahan yang berakibat dosa ya. Contohnya Rasulullah pada waktu dulu sempat salah jumlah rakaat dalam sholat gitu. Beliau lupa ini sifat manusia begitu. Ya. Ya, jadi satu sholat itu kalau tidak salah Rasulullah itu sholat duhur apa asar begitu. Beliau itu sholat lebih dari 4 rakaat begitu. Ya, para sahabat diam karena mereka berasumsi ya bisa jadi ada wahyu baru turun sehingga mewajibkan mereka sholat lebih dari 4 rakaat. Lalu ketika selesai, para sahabat bertanya, apakah ada wahyu turun? Ya, Rasul tidak ada begitu. Ya, ini tadi sholatnya lebih dari 4 rakaat. Maka Rasulullah kemudian melakukan sujud sahwi. Gitu. Jadi Rasulullah itu tidak lepas dari dosa-dosa yang manusiawi begitu. Ya, karena apa? Karena yang murni benar-benar suci dari dosa segala macam kesalahan, bukan dosa, kesalahan itu hanya Allah. Maka kita mengucapkan subhanallah. Ya. Nah, Rasulullah tidak tahu, ya, tidak tahu. Allah tahu. Ya, Allah yang Maha Suci, tapi Rasulullah tidak tahu. Ya, apa yang akan diperbuat terhadapku. Qul ma kuntum bid'an minar rusul. Katakanlah, ma kuntum, aku tidak tahu bid'an minar rusul. Aku bukanlah rasul yang baru bid'an. Rasul yang baru itu bid'ah. Bid'ah itu kan adalah apa ya? Bid'ah itu kalau untuk contoh sekarang bid'ah itu adalah sesuatu yang dibuat-buat gitu ya. Ini akar katanya sama. Qul ma kuntum bid'an minar rusul. Katakanlah aku bukan rasul yang pertama, rasul yang baru begitu, bukan. Ya. Wa ma adri ma yuf'alu bi wala bikum, dan aku tidak mengetahui apa yang diperbuat terhadapku ya dan tidak pula terhadapmu. Ya, jadi Rasulullah itu tidak tahu gitu apa yang akan diperbuat terhadapku dan tidak pula terhadapmu. Maksudnya Rasul tidak tahu Allah itu nanti mengapakan Rasul gitu ya. Kedepannya itu gitu ya. Itu Rasulullah masih belum tahu kecuali apa-apa yang sudah diwahyukan oleh beliau, kepada beliau begitu. Ya. Contohnya sudah saya berikan minggu lalu ketika Rasulullah mengutus para sahabat, ternyata para sahabat ini dijebak ya di Bi'r Maunah, sumur Maunah. Para sahabat ini dijebak lalu dibantai begitu. Kalau Rasulullah tahu, niscaya Rasulullah nggak akan mengirim mereka. Ya, tetapi atas hikmahnya Allah kemudian Rasulullah mengirimkan para sahabat ini, kemudian ya qadarullah apa syafa'al, apa yang terjadi terjadilah, para sahabat ini kemudian dibantai begitu. Makanya kita jangan menyebut Rasul itu sebagai profet, kurang tepat ya, tapi sebagai messenger, orang yang diberikan pesan begitu.
Wa ma adri wa ma yuf'alu bi wala bikum in attabi'u illa ma yuha ilayya. Aku tidak lain hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, ya. Ilayya itu ila ana gitu ya, tapi pakai ya mutakallim ilayya. Wa ma, jadi wa ma ana minal wa ma ana illa nadhirun mubin, dan tidaklah saya ana illa nadhirun, kecuali nadhirun, peringatan, mubin, yang jelas, ya, peringatan yang menjelaskan, itu juga bisa, ya, illa nadhirun mubinun, illa nadhirun mubin, kecuali peringatan yang jelas, gitu ya. Atau di sini pemberi peringatan, ya, nadhir itu pemberi peringatan, mubin itu yang menjelaskan, gitu. Oke, nah kalimat ini mirip dengan ini diucapkan oleh Ibrahim nih. Inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan wa ma ana minal musyrikin, gitu ya. Wa ma ana minal musyrikin. Aku bukanlah termasuk orang-orang yang musyrik, begitu ya. Ini kalimat dari Ibrahim. Sesungguhnya aku menghadapkan diriku kepada Rabb yang menciptakan langit dan bumi. Inni wajjahtu. Sesungguhnya aku menghadapkan. Ini wajjahtu itu, ini sesungguhnya aku, wajah itu menghadapkan, aku menghadapkan, wajahia, wajahku, lilladzi fataras samawati wal ard, kepada Rabb fataras samawati wal ard, yang menciptakan langit dan bumi. Oke, fatara, ya, ingat itu yang membuka, ya, sebenarnya lebih tepatnya membuka langit dan bumi, ya. Sama halnya ketika sumur dibuka, gitu ya, disebut juga dengan fatara, gitu ya. Fataras samawati wal arda hanifan, ya, cenderung terhadap agama yang benar, wa ma ana minal musyrikin, dan aku bukanlah termasuk orang-orang yang mempersekutukan Tuhan, begitu ya, mempersekutukan Allah. Oke, jadi ayat ini itu mengulang kembali apa yang dikatakan oleh Nabi Ibrahim jauh sebelum Nabi Muhammad, gitu ya. Wa ma ana minal musyrikinnya ini, ya. Jadi mereka itu membuktikan bahwa mereka itu ada garis keturunan pertama, dan juga ada rantai wahyu, begitu ya. Sama antara wahyu yang diwahyukan, apa yang diwahyukan kepada Nabi Ibrahim itu sama dengan apa yang diwahyukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad, gitu ya. Tauhidnya sama, tetapi syariatnya berbeda. Syariatnya bisa berbeda, tetapi tauhidnya, ya, tetap sama, gitu ya. Inti ajarannya itu tetap sama, ya, tentang tauhid kepada Allah, dan kita bukan termasuk, ya, Rasulullah, maaf, bukan termasuk orang-orang yang musyrik, ya, yang menyekutukan Allah. Ininya sama, syariatnya bisa berbeda, ya, syariatnya bisa berbeda. Oke. Sudah pukul 9. Saya pikir kita stop saja supaya tidak terlalu panjang, gitu ya.